Shalom, hari ini juga kita akan merenungkan dengan teks Injil Lukas. Teksnya pasal 1 ayat 39 sampai 56. Paragraf yang pertama ayat 39 sampai 45. Ketika Maria kunjungi rumah Elisabet, istri Zakaria, melonjaklah anak yang di dalam rahim Elisabet, dan dia pun memuji Tuhan penuh dengan roh. Paragraf yang kedua, ayat 46 sampai 56. Maria juga memuji Tuhan bersama Elisabet dan bersama dengan Elisabet selama 3 bulan lamanya. Kesimpulannya, beberapa waktu kemudian Maria berjalan ke sebuah kota di Yehuda dan masuk ke rumah Zakaria. Ketika melonjaklah anak yang di dalam rahim Elisabet, dan dia pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet memuji Tuhan dan memberkati Maria. Maria juga memuji Tuhan bersama Elisabet. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya di Galilea. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Roh penuh di atas anak yang di dalam rahim dan di atas Elisabet dan Maria. Ya, pada waktu penuh dengan roh, merekanya memuji Tuhan dan merekanya bisa melonjakkan untuk memuji Tuhan, memuji Yesus. Kedua, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria dan kepada kita juga. Sehingga ketiga, rahmannya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmannya. Ya, Maria sudah mengaku demikian itu tentang Allah. Ajaran bagi kita. Pertama, Maria kunjungi rumah Elisabetnya, istri Zakaria, supaya saling menguatkan dalam anugerahnya. Ya, sekalipun mereka dua-duanya sudah dikaruniakan oleh Roh, sehingga mereka dua-duanya hamil, namun sendirinya memang Maria pun juga susah, dan Elisabet pun juga akan malu karena sudah tua. Namun mereka bersama saling menguatkan di dalam rohnya. Kedua, sekalipun hanya dekat Yesus yang di dalam rahim Maria, anak yang di dalam rahim pun melonjak, dan Elisabet pun juga memuji Tuhan penuh dengan roh. Ini sangat penting. Hanya di dalam rahim pun mereka bertemu begitu, ya begitu melonjak, begitu gembira. Kalau langsung bertemu dengan Yesus, bagaimana hati bersukacitanya? Memang kita pasti lompat-lompat karena kesukacitaannya begitu besar. Ya, kita harus menantikan waktu ini. Ketiga, Elisabet menyebut Maria dengan kata Ibu Tuhanku dan berkata, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, kita harus memuji dan memberkati orang-orang yang taat kepada Tuhan, karena mereka sudah menjadi saluran berkat. Ibu Tuhanku, Ibu Tuhan, Ibu Yesus, dia cukup menjadi saluran berkat. Ya, cukup diberkati. Keempat, Maria memuji Tuhan dengan berkata, hatiku bergembira karena Allah, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kemudian dia memuji Tuhan yang penuh rahmat, menolong orang-orang yang rendah, orang yang lapar. Ya, kita harus memuji Tuhan. Ya, memang Maria terus bisa memuji demikian itu saya juga kurang tahu. Namun kira-kiranya karena sudah penuh dengan roh, dia bisa memuji begitu. Kita juga pada waktu penuh dengan roh bisa memuji Tuhan begitu tepat.
aplikasinya. Pertama, bersukacitalah dan memujilah Tuhan penuh dengan lo. Ini penting. Kita harus memuji Tuhan penuh dengan lo. Kedua, usahalah untuk orang-orang yang rendah, orang yang lapar, sama seperti Tuhan. Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memelihara mereka. Kita juga harus usaha untuk itu. Ketiga, saling menguatkan sesama di dalam anugerahnya. Ya, sendirinya agak sulit. Namun bersama dengan sesama di dalam anugerahnya pasti lebih kuat. Jadi PR praktik hari ini, saling menguatkan sesama di dalam kondisi COVID-19 ini. Tetapi memuji Tuhan dan menolong orang-orang rendah dan lapar di dalam hari ini dan di dalam minggu ini. Karena minggu ini minggu hari Natal ya. Memang sekalipun ada banyak kesulitan, pada waktu kita saling menguatkan dan saling menolong, pasti lebih bisa memuji Tuhan. Hari ini juga Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani.